Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Teramat banyak nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Mungkin tidak sebanding dengan syukur yang kita berikan. Maka kewajiban kita adalah terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di dalam kehidupan ini kita tentu akan mengalami berbagai macam masalah. Karena itulah hidup. Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan ujian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yaitu laki-laki dan wanita. Nabtalihi, agar kami menguji mereka. Maka ujian pun bertubi-tubi kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tidak terkecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul sebelum beliau. Mereka juga mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan. Bukan berarti Nabi dan Rasul hidup tanpa masalah, baik itu yang berkenaan dengan keluarga maupun hubungan kepada manusia. Apalagi mereka mengemban misi dakwah, tentu masalah-masalah ini semakin berat. Bahkan Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat, hamba yang paling berat ujiannya, masalah yang dihadapinya adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, semakin banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam peribahasa kita, semakin tinggi pohon itu, maka semakin keras angin menerpanya. Demikianlah kita dalam hidup ini. Tidak mungkin kita hidup tanpa masalah. Dan kita bukanlah menghindar dari masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita berusaha untuk bisa melewatinya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci
cara untuk menghadapi masalah apapun yang kita temukan di dalam hidup kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah untuk menghadapi segala masalah-masalahmu, masalah-masalah hidupmu dengan dua perkara, yaitu bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dua perkara ini adalah kunci bagi siapa saja di dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Sabar dan salat. Manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Ada hati dan ada jasad kasarnya. Dan ketika menghadapi masalah kita perlu ketenangan untuk menghadapinya. Ini adalah kunci kesuksesan seseorang menghadapi masalah-masalah, yaitu ketenangannya di dalam menghadapi masalah itu sehingga dia tahu jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perkara di sini untuk bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah-masalah kita, yaitu sabar dan salat. Sabar ini fungsinya untuk menenangkan hati kita, karena sabar itu sendiri merupakan amalan hati. Yang kedua, untuk menenangkan jasmani kita perlu mengerjakan salat, karena salat itu akan menenangkan hati kita dan juga menenangkan badan kita. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah fa'arihna biha. Wahai Bilal, tegakkanlah salat dan buatlah kami tenang dengan mengerjakannya. Ketenangan fisik, ketenangan jasmani itu bisa kita raih dengan mengerjakan ibadah salat. Maka apapun seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka tenangkanlah diri kita dengan mengerjakan salat. Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan beliau, maka beliau mengerjakan salat. Beliau mengerjakan salat. Itu yang dilakukan Nabi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu mengerjakan salat. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu misalnya, mereka mengerjakan salat. Kita tahu Al-Imam Al-Bukhari ketika akan memasukkan satu hadis di dalam kitab sahihnya, maka beliau melakukan salat 2 rakaat terlebih dulu untuk memastikan hadis ini masuk tidak ke dalam buku beliau, karena buku beliau ini menjadi satu buku yang sangat fenomenal. Dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Tidak ada kitab buku yang mendapat predikat lebih tinggi daripada Sahih Al-Bukhari setelah Al-Quran. Dan itu salah satu kunci keberhasilan Al-Imam Al-Bukhari di dalam menyusun buku itu adalah beliau tidaklah masukkan satu hadis dalam buku beliau itu, melainkan beliau mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dulu. Demikian juga salah seorang ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, beliau nambah rakaat salat ketika teringat anak-anak beliau. Di dalam mendidik anak, mungkin kita banyak mengalami masalah-masalah, maka coba kita mengatasi masalah-masalah itu dengan mengerjakan salat. Jadi salat merupakan salah satu solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Wasta'inu bis sabri was salah. Maka mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka bagi seorang mukmin
Dia tidak kebingungan menghadapi masalah apapun dalam hidupnya, karena dia punya kunci untuk menyelesaikannya. Dia tidak bingung, hatinya tidak bimbang, hatinya tidak resah. Dia tidak stres karena dia punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun segera mengerjakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sabar. Yang mana sabar ini untuk menenangkan jiwa kita, hati kita. Dengan sabar kita bisa meraih kemenangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaman nasru ma'as sabri." Sesungguhnya kemenangan itu, pertolongan Allah itu turun bersama kesabaran. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Bagaimana kesabaran Nabi Ayyub menghadapi sakit yang menggerogoti tubuh beliau hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Demikian juga Nabi Yunus harus berada di dalam perut ikan dalam waktu yang lama. Dengan sabar akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu. Demikian juga Nabi ditindas di Mekah, diintimidasi, diteror, bahkan nyaris dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah, tapi dengan kesabaran perlu waktu sampai 20 tahun. Akhirnya Nabi SAW dapat menaklukkan kota Mekah. Perlu waktu yang lama. Maka sabar itu sama dengan kita harus menunggu walaupun waktu yang lama untuk meraih kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya kita tidak tergesa-gesa. Sabar artinya kita menanti turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sebagaimana penutup ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan jangan kamu kalah kesabaran. Ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Namun sabar itu bukanlah perkara yang mudah. Tidak semudah yang kita ucapkan. Kadang-kadang sabar itu datangnya terlambat. Sabar itu ada momentumnya. Apabila tidak tepat momentumnya, maka sabar itu tidak akan memberikan pengaruhnya. Maka kita harus melatih diri kita untuk terus meningkatkan kesabaran kita. Nabi SAW mengatakan, "Wa man tasabbara, sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran itu kepadanya. Artinya, tidak mungkin sekali sabar kita langsung pada puncak kesabaran, enggak. Kadang-kadang kita lupa bersabar. Kadang-kadang bahkan kita tidak bersabar sama sekali, alias hilang kesabaran. Maka perlu dilatih terus. Jatuh bangun, iya. Karena tidak mungkin sekali sabar langsung kita sampai kepada puncak kesabaran. Perlu latihan yang terus-menerus. Karena sabar itu adalah amalan hati. Sementara hati yang lemah, hati yang kurang gizi, hati yang kurang latihan, hati yang selalu kalah dengan bisikan setan, maka berat baginya untuk melakukan amal sabar ini. Maka dari itu perhatikan kondisi hati kita. Kalau kita kurang bisa sabar, maka masalahnya adalah pada hati kita. Hati kita yang tidak mampu menghandle sabar itu. Sehingga kadang-kadang sabar itu lepas dari tangan kita. Kita baru ingat sabar
ketika kita sudah marah, ngamuk, melampiaskan kekesalan, atau kita lepas kendali dan lepas kontrol, baru kita teringat sabar. Maka coba lihat berapa banyak masalah-masalah kita yang justru jadi berantakan, bagikan benang kusut karena kita kehilangan kesabaran. Dan berapa banyak pula masalah-masalah yang bisa kita atasi, kita bisa lewati masalah itu dengan baik berkat kesabaran. Maka kita pun berkata, untung saya sabar tadi. Dan berapa banyak kehilangan kesabaran itu mendatangkan penyesalan. Ketika kita sudah selesai lepas marah kita, lepas ngamuk kita, baru kita menyesali. Baru kita menyesali apa yang kita lakukan, menyesali apa yang kita ucapkan. Maka ketika orang itu kehilangan kesabaran, itulah keadaan yang diinginkan oleh setan. Bagaimana hamba ini keluar dari kesabarannya? Karena setan akan mudah mengendalikan hamba yang berada di luar lingkaran kesabaran. Maka dari itu Allah mengatakan di dalam ayat tadi, mintalah bantuan kepadanya dengan dua perkara tadi, yaitu salat dan sabar. Itu kunci bagi kita semua untuk menghadapi masalah apapun dalam hidup ini. Seberat apapun masalah itu, salat dan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongannya, berkehendak untuk menurunkan pertolongannya dan memberikan bagi kita semua jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahimakumullah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.